Temuan gepokan uang senilai puluhan miliar rupiah di rumah ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, semakin menguatkan dugaan adanya mafia peradilan. Rudi disuap dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur dengan nominal suap lebih kecil daripada uang yang disimpan di rumah Rudi di Jakarta dan Palembang. Di kasus yang sama, ex-pejabat MA bahkan menyimpan harta hampir 1 triliun rupiah. Mengapa hakim maupun pejabat di Mahkamah Agung gemar menyimpan harta dengan nilai yang fantastis di rumahnya? Bekas Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono diduga menerima uang suap untuk vonis bebas Ronald Tanur sebesar $63.000 Singapura atau 750 juta rupiah. Namun ditemukan uang senilai 21 miliar rupiah ketika penyidik Kejagung menggeledah 2 rumah Rudi di Jakarta dan Palembang pada Selasa pagi. Kejagung mengaku masih mendalami asal-usul duit ini. Atas dasar penggeledahan itu, kita ternyata menemukan lebih dari apa yang diduga diterima. Untuk itu kelebihan uang ini nanti akan kita dalami. Dari mana uang ini berasal? Harta yang disimpan di rumah ex-pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar juga tidak kalah fantastis, yakni mencapai hampir 1 triliun rupiah. Namun duit yang diduga untuk Zarof sebagai perantara suap perkara Tanur hanya 1 miliar rupiah. Temuan harta dengan nilai fantastis ini menguatkan indikasi adanya mafia peradilan. Hal itu paling tidak tercermin dari ketidakjujuran dalam melaporkan LHKPN seperti Rudi Suparmono yang hanya melaporkan harta 2,9 miliar rupiah. Selasa tanggal 14 Januari 2025, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Sekarang kita mau mengajak Pak Mahfud untuk memotret soal upaya penegakan hukum, ya, penyelesaian hukum yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Satu kasus besar yang kita ingat, Pak, di akhir tahun yang menggemparkan adalah kasus Zarof Rikar, Pak. Zarof Rikar itu sekarang ini usia pengusutannya itu sudah mencapai 2,5 bulan, Pak. Iya ya. Ya, waktu itu 24 Oktober kalau nggak salah, ya 24 Desember atau 24 Oktober, Pak. Waktu itu ya. Nah sekarang sudah 2,5 bulan. Apa yang Pak Mahfud petik dari upaya itu yang sampai sekarang kita belum lihat signifikansi perkembangannya, sementara itu diasumsikan atau diharapkan publik ketika itu ini titik baru untuk masuk kepada membongkar apa yang disebut dengan mafia peradilan. Apa komentar Pak Mahfud? Saya menduga ini dugaan terjadi saling sandera antar institusi, bukan antar orang lagi. Antar institusi Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung. Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, ya mungkin institusi lain, bisa saja juga polisi, tetapi sekurang-kurangnya Kejaksaan Agung pada waktu kan sudah sangat tegas, ya kan? Ya. Ini ada kaitannya sesudah kasus Ronald Tanur itu kan? Tuh. Surabaya ya? Surabaya, di mana Kejaksaan Agung dipermalukan, sudah menuntut dengan baik, ternyata kemudian dibebaskan dengan cara tidak fair, lalu Kejaksaan Agung mencari betul kan, ini pasti ada masalah, ketemu bahwa ketiga hakim ini menerima suap dan sekarang sudah proses peradilan. Oke, sesudah itu menyasar atau sampai ke urusan Tanur. Siapa? Zarof Rikar, ya. Zarof Rikar. Wah, kita makin kaget. Berarti ini jaringannya ke Zarof. Zarof pada waktu itu yang diberitakan tuh membagi uang ke hakim-hakim untuk berbagai perkara. Dan pada waktu itu akan ditindak tegas. Sampai sekarang udah jalan. Saya menduga begini. Karena saya pernah Menko Polhukam, psikopolitisnya untuk penyanderaan itu mungkin saja ada. Psikopolitis. Apa itu, Pak? Penyanderaan. Misalnya begini. Mungkin Mahkamah Agung itu punya beberapa catatan tentang penanganan perkara oleh jaksa.
Iya kan? Ya. Sehingga lalu kalau kamu bongkar Mahkamah Agung, saya bongkar ini. Bisa jadi kan? Sandra ya, saling Iya, sandra. bisa. Bisa. Karena saya tahu yang begitu-gitu tuh gejalanya lah. Dulu Kejaksaan Agung begini loh. Hakim sudah begini. Sama, Kejaksaan Agung juga tahu. Gitu. Sehingga lalu ini macet-macet. Kartu masing-masing punya ya. Kartu Anda saya punya, kartu saya Anda punya gitu ya. Kan tidak masuk akal kasus seperti Zarov itu. Betul. Tidak bisa dilacak, orang nyuap aja. Ketiga hakim di Surabaya ditemukan kok oleh kejaksaan menyerahkannya tanggal sekian, 1.700 pertama, 1.700 dolar sekian, yang 400 dibagi ini, 300 ini, terus kemudian untuk cadangan macam-macam itu aja ketemu, apalagi yang soal Zarov yang uangnya sudah di depan mata gitu, uangnya udah di depan mata 1 triliun. Yang ini uangnya enggak ada, yang hanya kemudian diketahui dan mengaku hakim-hakim ini. Iya kan, bahwa ada uang itu. Itu pengakuan para hakim. Itu aja ditemukan oleh jaksa. Tuh hebatnya. Saya enggak percaya misalnya Kejaksaan Agung enggak bisa membongkar ini. Wah, intelijennya hebat tuh. Pasti bisa untuk Pasti membongkar. bisa kalau mau, kalau tidak ada sesuatu. Ya, sesuatu penyanderaan dari sebuah pusat kekuasaan tertentu atau dari Mahkamah Agung sendiri, kan simple. Dan ada beberapa kasus kan yang menggantung di Kejaksaan Agung. Ya mungkin kayak gitu, ada penyanderaan kayak gitu. Dan itu sebabnya saya kira kita harus segera menyelesaikan masalah saling sandera ini. Itu rusak negaranya ke depan. Maksud Pak Mahfud menyelesaikan saling sandera itu apa? Ada Begini, apa? Ada tawaran apa? Saya mau cerita. Saya kan pernah mengatakan hakim atau jaksa sekarang ini yang mau berbuat baik, mau bertobat saja itu sulit. Untuk berubah jadi baik itu susah? Untuk berubah jadi baik sudah. Oh, iya. Susah karena disandra. Misalnya gini, Mas Rizal jadi hakim. Wah, saya mau tobat lah gitu. Saya mau nyuap. Tolonglah. Enggak, saya mau tobat. Oh, nggak bisa Mas. Kamu kan kemarin perkara nomor sekian sudah nerima dari saya. Tolong sekali lagi ini. Gitu kan? Buat putusan sesuai dengan pesanan karena takut tersandra. Sehingga saya nggak bisa lepas dari itu. Nggak bisa lepas. Polisinya juga sama, bisa. Jaksanya sama, sehingga lalu membuat tuntutan, tidak menuntut, membuat lobang-lobang agar tidak agar perkaranya sesuai dengan pesanan gitu, vonisnya sesuai dengan pesanan. Itu yang dulu disebut mafia peradilan, yang kemudian secara resmi Pak SBY menyebut itu mafia hukum. Kata Pak SBY, bukan mafia peradilan di Indonesia ini, karena bukan hanya pengadilan yang rusak, hukum pada umumnya, sehingga beliau nyebut mafia hukum dan membentuk tim kan waktu itu. Yeah. Ya, tim penanganan mafia hukum atau apa itu, TP4 apa itu yang dipimpin oleh Pak Mangku Subroto itu. Ya, Kuntoro Mangku Subroto. Nah, ini saling sandera seperti ini. Oleh sebab itu, dulu saya usul, ini caranya. Kita harus memutus saling sandera ini dengan cara memutus hubungan dengan masa lalu. Memutus hubungan dengan masa lalu. Iya, karena penyanderaan ini karena masa lalu kan. Kamu kemarin udah saya kasih sekian. Kamu dulu begini terus gitu. Tapi bagaimana memutusnya, Pak? Ada rumusnya nggak? Dulu saya pernah beri rumus. Pak Prabowo kemarin sudah membuka kunci sedikit untuk menyelesaikannya, yaitu memaafkan koruptor, tetapi kelirunya waktu itu secara diam-diam. Kalau saya usul, diputihkan tidak usah diam-diam, harus dengan undang-undang. Terbuka. Dengan undang-undang. Iya, terbuka undang-undang. Afrika Selatan kan gitu, iya kan? Cina begitu. Kita tidak melanggar hukum itu. Enggak, undang-undangnya diubah dulu. Undang-undangnya diubah Gini, dulu. Ada gimana? dua. Satu, ya. Ini kalau mau dikerjakan betul nih. Ayo. Koruptor ini tidak bisa diselesaikan nih. Kenapa? Karena tersandera. Kalau gitu putus dengan masa lalu. Caranya gimana? Yang kemarin Anda lakukan kita anggap selesai. Gitu. Okay. Tapi declare ke publik. Bukan diam-diam. Dan ada undang-undangnya. Diam-diam. Diumumkan. Anda selesailah. Tapi besok jangan ulangi lagi. Ya dipujilah bahwa Anda ini orang baik, tapi Anda mau keluar nggak bisa karena terjerat oleh penyanderaan. Bisa Mas. Kalau undang-undang mengatakan begitu apa? Diberi titik tertentu. Nah, titik tertentu apa?
Oke, Anda saya beri waktu menyelesaikan, misalnya, dalam waktu sebulan, declare. Sejak undang-undang ini, sesudah itu bekerja baik akan negara tutup mata. Jadi batasnya tuh diambil di situ ya, Iya, ditarik tapi ya. harus undang-undang, tidak Harus boleh undang-undang. diam-diam. Karena itu berarti kalau undang-undang itu berarti persetujuan rakyat. Nah, itu yang disebut program semacam ya seperti tax amnesty dulu, national pardon, pengampunan nasional untuk urusan begini. Dari kasus negara-negara yang pernah melakukan itu ada? Pernah nggak Pak terjadi di negara mana itu dilakukan? Afrika Selatan. Afrika Selatan. Iya kan dulu, korupsi dan pelanggaran HAM-nya dianggap selesai. Tapi jangan ulangi lagi, kita ke depan maju. Kan ada titik untuk bertobat. Tapi ada cara lain, cara lustrasi nasional. Apa itu? Berhentikan semua. Pejabat. Iya. Politisi, pejabat eselon 2, eselon 1 ke atas yang pernah menjadi pejabat dulu enggak boleh lagi. Selama 10 tahun enggak boleh menjabat. Aparat penegak hukum juga? Iya. Termasuk? Terutama aparat penegak hukum. Dan di berbagai negara banyak. Misalnya ada pemecatan polisi sehari 30.000. Bisa kan? Ada negara yang nyewa hakim ke selama setahun nyewa hakim ke Inggris, Belanda, Amerika. Karena hakimnya tidak dipercaya gitu.